Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Untung Haji Saputra, mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Agama Islam. NIM 0576732286. Izin mengerjakan tugas mata kuliah Pancasila, yakni dengan tugas Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah panjang, dan tersebut penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan perjalanan yang dapat diambil untuk menghadapi zaman sekarang. Nah, jadi perjalanan panjang Pancasila itu memang lumayan panjang, dari 1945 sampai dengan sekarang. Yang pertama, sejarah daripada Pancasila, yakni 1 Juni 1945, yakni masa perumusan Pancasila oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama menyampaikan pidato mengenai dasar negara yang disebut Pancasila. Terus selanjutnya adalah yang nomor 2, sejarah yang kedua adalah 22 Juni 1945 atau Panitia 9 rumusan Pancasila dimatangkan dalam Piagam Jakarta dan sebagainya. Terus Orde Lama 1945 sampai 1966, Pancasila mengalami ideologisasi sebagai pondasi negara baru, namun menghadapi guncangan ideologis dan upaya penyimpangan. Terus Orde Baru yakni tahun 1966 sampai 1998, itu era Soeharto. Pancasila dijadikan alat utama sebagai stabilitas politik dan negara, di mana pengamalannya ditekankan melalui pendidikan formal. Terus yang selanjutnya adalah era reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Pancasila dikembalikan fungsinya sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta diupayakan untuk direvitalisasi sebagai ideologi terbuka dan relevan. Dan inilah permasalahannya pada zaman sekarang. Jadi kita sebutkan adalah 5 sila. Yang pertama, ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada zaman sekarang ini kita ketahui cenderung keadilan tersebut cenderung ke atas, bukan ke bawah. Dan selanjutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkadang sekarang banyak yang tidak beradab. Terus yang pertama, ketuhanan yang maha esa, banyak yang bertuhan tapi tidak diesakan. Dan selanjutnya adalah yang kedua tadi, persatuan Indonesia, mungkin banyak yang tidak bersatu, bercerai-berai seperti Papua, Aceh sebelumnya. Dan untuk menghadapi zaman sekarang di era digital atau globalisasi dan disrupsi teknologi, Pancasila berfungsi sebagai filter atau kompas moral. Berikut adalah hal-hal yang dapat diambil. Yang pertama, sila moralitas berbasis teknologi ketuhanan. Nah, jadi sila pertama tersebut, kita harus toleran, kita harus tahu, kita harus paham satu sama lain. Yang kedua, kemanusiaan, adil dan beradab, menjunjung tinggi martabat manusia, harus kita adakan itu, jangan sampai kita tinggalkan. Dan selanjutnya adalah sila ketiga, persatuan di tengah keberagaman. Nah, jadi persatuan tersebut di antara beragam, jangan cari berselisih di dalamnya. Kita harus jadikan sila ketiga tersebut menjadi acuan kita sebagai dasar negara, kehidupan baik di negara kita. Terus yang sila keempat, demokrasi musyawarah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Segala sesuatu kita harus bermusyawarah, jangan memakai ego, tapi pakailah kekuatan, pakailah dengan hasrat pribadi, hati nurani, sehingga menimbulkan yang ketiga, atau yang kelima, persatuan Indonesia, atau yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.